Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Mira, NPM 1811070289, nomor absen 4 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung. Baiklah, saya ingin membacakan materi 1 sampai dengan 7 mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Materi yang pertama berjudul Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak. Metode pengembangan fisik motorik anak merupakan tujuan untuk mengembangkan fisik motorik pada anak. Guru dapat menerapkan metode-metode yang akan menjamin anak tidak mengalami cedera dan menyesuaikannya dengan karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini adalah menciptakan lingkungan yang aman, menyediakan tempat, sarana prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam keadaan baik, serta membimbing anak mengikuti kegiatan yang dilakukan tanpa menimbulkan rasa cemas dan takut saat menggunakannya. Selain itu, metode yang dipilih harus memungkinkan anak bergerak dan bermain lebih leluasa karena gerak adalah unsur utama pengembangan fisik motorik. Untuk menerapkan beberapa metode yang sesuai untuk pengembangan motorik anak, guru perlu menentukan dan merencanakan 1. Tujuan kegiatan, 2. Tema atau topik kegiatan, 3. Metode, 4. Tempat kegiatan, 5. Peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan 6. Urutan langkah kegiatan yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan harus dilakukan guru adalah pembukaan atau awal mengawali dengan memberi informasi atau arahan kepada anak, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup, atau mengevaluasi dengan pujian-pujian yang menyenangkan hati anak-anak. Contoh metode pembelajaran untuk mengembangkan motorik anak, diantaranya metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek, atau pemberian tugas. Intinya, metode yang digunakan hendaknya memungkinkan anak untuk bergerak dan bermain. Materi yang kedua, teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan fisik motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diberikan oleh orang tua, guru, maupun lingkungan baik di lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk perkembangan motorik anak usia dini. Pemberian stimulasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang optimal untuk tercapainya perkembangan yang optimal. Memberikan waktu yang banyak untuk anak melakukan kegiatan-kegiatan menunjang perkembangan motoriknya dan pengawasan yang tepat merupakan salah satu usaha yang tepat dalam mendukung perkembangan fisik motorik anak usia dini. Materi yang ketiga berjudul Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan saraf dan otot anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan fisik motorik anak usia 5-6 tahun ini meliputi motorik halus dan motorik kasar. Materi yang keempat berjudul Tahap Perkembangan dan Pertumbuhan Fisik Motorik Anak Usia Dini, yaitu 0-3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, si kecil akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai seperti melakukan mini push-up. Pada usia ini, si kecil masih menggenggam erat jemarinya. Latih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jarinya atau menyilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. 4-6 bulan, pada usia ini, si kecil mulai bisa memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangan untuk mendukungnya duduk. Motorik halus mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. 7-9 bulan, saat ini si kecil sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa terjatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan 2 tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. 10-12 bulan, tak terasa si kecil sudah memasuki usia 1 tahun. Saat ini, ia telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkah kaki untuk belajar rambatan atau merambat. Ia juga sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Ia dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola
dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. 1-2 tahun. Refleks si kecil kini kian baik. Ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar. Begitu juga dengan kemampuan motorik halusnya, seperti bisa menyusun menara dari balok, mencoret-coret, dan belajar melepas celana atau bajunya. 2-3 tahun, pertumbuhan fisik si kecil kian kuat. Ia mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaian sendiri, memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Ia sudah bisa diajak berkreasi karena mampu menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret sesuai keinginannya. 3-4 tahun, si kecil sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, mampu menuruni tangga dengan 2 kaki. Ia juga sudah bisa berdiri di salah satu kaki selama 5-10 detik, melompat, dan memanjat. Motorik halus si kecil pun menunjukkan kemajuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapi, meronce, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Materi yang kelima berjudul Indikator Tahap Pencapaian Motorik Kasar. Motorik kasar adalah suatu aktivitas fisik yang menimbulkan suatu gerak dan melibatkan otot-otot besar yang meningkatkan perkembangan pengandalian gerakan jasmani. Indikator tahap pencapaian motorik kasar usia 4-5 tahun, yaitu 1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup, pesawat terbang, dan yang kedua, melakukan gerakan menggantung atau bergelayut. Ketiga, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Keempat, melempar sesuatu secara terarah. Kelima, menangkap sesuatu secara tepat. Dan 6, melakukan gerakan antisipasi. 7, menendang sesuatu secara terarah, dan 8 memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Usia 5-6 tahun, 1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 2. Melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan. 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Dan 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri. Materi yang keenam berjudul Tahap Indikator Pencapaian Motorik Halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Indikator pencapaian motorik halus usia 4-5 tahun yaitu 1. Membentuk garis vertikal, horizontal, lengkung, miring, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Usia 5-6 tahun. 1. Menggambar sesuai gagasan. 2. Meniru bentuk. 3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 4. Menggunakan alat tulis dengan benar. 5. Menggunting sesuai dengan pola. 6. Menempel gambar dengan tepat. Dan 7. Merefleksikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. Materi yang ketujuh berjudul Bentuk dan Jenis Permainan Anak untuk Mengembangkan Fisik Motorik Out, yaitu bermain adalah sebuah aktivitas yang dilakukan anak-anak untuk mendapatkan kesenangan dan dilakukan dengan sepenuh hati. Bermain di sekolah bagi anak usia dini bertujuan untuk mencapai tingkatan capaian perkembangan tertentu. Ketika anak belajar dalam kemasan bermain, anak-anak tidak merasa bahwa mereka sedang belajar mengenal dan mengetahui berbagai hal. Jenis permainan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini. 1. Bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau dapat juga dibantu oleh para guru. 2. Bermain secara paralel, yaitu bermain sendiri-sendiri secara berdampingan, jadi tidak ada interaksi antara mereka, namun ada peniruan. Dan ketiga, bermain asosiatif. Ini terjadi ketika anak-anak bermain secara bersama, bermain bola bersama, bermain pasir bersama, dan sebagainya. Demikianlah isi materi yang saya bacakan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.